Hai teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rudi Konsultan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang gimana sih caranya penambahan database di PPH Badan. Oke, nah kita langsung aja ke kalian browser, bukan browser tapi masuk ke File Explorer, terus kemudian kalian lari ke PC, Windows C, terus kalian bisa masuk ke program file. Di situ akan ada kolom DJP yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kalian klik aja, double klik. Terus kemudian di sini ada ISPT 1771 2010. Kalian double klik juga. Di sini akan muncul database. Nah, di sini database kalian double klik juga. Di sini saya udah ada data yang sudah saya konekin dengan klien-klien saya. Nah, di sini ada database bawaan yaitu DB1711 2010. Nah, ini biasanya sifatnya kosong. Kalian bisa di-copy perbanyak sebanyak mungkin, nggak masalah. Oke, di sini saya ambil contoh satu ya. Ini saya copy dulu. Terus kemudian saya paste. Continue. Contoh aja di sini muncul kopinya. Habis itu saya rename menggunakan nama saya misal. Nah, ini udah selesai. Pembuatan database sudah selesai. Sekarang tinggal gimana caranya mengkoneksikan antara si database ini dengan ISPT. Oke, ini close saja. Kalian bisa masuk ke start. Kalian masuk ke control panel. Oke, setelah muncul seperti ini control panel, kalian lari ke administrative tools. Nah, di sini ada ODBC, data source 32 bit dan 64 bit. Yang karena ini aplikasi SPT yang memang melakukan perlakuannya khusus, secara ISPT yang lain sudah secara langsung bisa connect dengan database tanpa harus melakukan hal seperti ini. Untuk program ISPT yang masih menggunakan ini adalah ISPT PPH Badan. Oke, kalian di sini bisa pilih yaitu ODBC data source 32 bit. Nah, setelah muncul ini, kalian bisa klik add, menambah. Nah, di sini saya sarankan untuk kalian yang di komputernya belum ada Windows 7, install dulu, atau Microsoft Access tahun 2007 kalian download dulu, kemudian install. Nah, di sini untuk koneksinya saya menggunakan yaitu Microsoft Access Driver *mdb atau *accdb. Saya gunakan yang ini. Oke, setelah itu kita finish. Nah, di sini ada data source name. Data source name itu sendiri yang nantinya akan muncul di ISPT PPH Badan. Jadi untuk mengenali, katakanlah misalnya kalian mempunyai PT yaitu PT A. Nah, kemudian akan ada penambahan lagi, kalian tinggal isi PT B, PT C. Jadi kita tidak bingung menggunakannya gitu. Di sini saya coba yaitu karena tadi menggunakan atas nama saya. Di sini saya isi Nah, untuk deskripsinya kalian nggak perlu isi, nggak apa-apa. Nah, di sini ada database select. Kalian suruh milih datanya itu ada di mana. Nah, di sini kalian bisa double klik di sini di program C. Terus kemudian kalian scroll ke bawah, yaitu ada program file. Karena tadi kita ngelihatnya di program file yang 86 bit atau 32 bit, itu kita klik di sini. Nah, di sini kita cari folder DJP. Tempat tadi kita naruh database. Data DJP sudah ada. Terus kemudian di situ ada folder juga, karena di situ kan ada folder PPSL 21, 23 dan lain-lain ada di situ. Kalian pilih yang ISPT 1771 2010 yang tempat tadi. Terus kemudian kalian pilih database. Nah, di sini ini akan muncul semua database. Ini karena ya baik lagi yang tadi saya jelaskan, saya udah ada banyak klien yang saya masukkan.
Di sini tadi kan ada penambahan yaitu PT Rudi Hartono. Di sini ini dia PT Rudi Hartono. Kemudian kalian oke aja. Oke, ini sudah muncul yaitu database C, database garis miring PT Rudi Hartono.mdb. Setelah itu kalian oke aja. Terus sisanya oke. Dan ini close. Nah, kita akan lari ke aplikasi ISPT PPH Badan. Nah, di sini untuk tadi penambahan database yang baru tadi yang kita baru buat, ini akan otomatis muncul di sini. Tapi ketika tadi kalau misalnya tadi hanya copy terus kemudian paste, tidak ada koneksi, tidak ada perlakuan yaitu koneksi database, maka di sini tidak akan muncul. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, biasanya muncul di paling bawah. Nah, di sini PT Rudi Hartono. Kalian bisa buka, oke. Nah, di sini ini wajib mengisi NPWP. Nah, untuk saat ini saya coba menggunakan NPWP 00 aja. Oh, salah. Oke, nah di sini kalian yaitu isi nama wajib pajak, alamatnya, kelurahannya sebagai contoh ya. Kotanya, kode pos kalau misalnya kalian tidak ingat nggak apa-apa. Nomor telepon juga bisa di skip juga. Negara domisili juga bisa skip. Merek usaha misalnya dagang. Jenis usaha juga perdagangan misalnya. Nah, untuk KLU itu ini sifatnya wajib, karena KLU itu sendiri biasanya pada saat kita pembuatan NPWP di situ di SKT atau surat keterangan terdaftarnya itu biasanya ada KLU itu sendiri, yaitu bisa 5 digit misalnya 51900 gitu atau apa gitu, dan itu bisa ditanyakan ke, kalau misalnya kalian tidak ada SKT yang tidak dapat SKT-nya, kalian bisa datang ke kantor pajak untuk menanyakan NPWP ini KLU-nya berapa, karena itu wajib dan kita tidak bisa isi asal-asalan, itu nggak bisa karena jenis usaha itu sendiri biasanya KLU-nya berbeda-beda. Oke, di sini saya coba untuk yang 51900. Nah, jenis WP-nya yaitu BUT atau non-BUT. Oke, di sini saya pakai BUT aja. Di sini laporan keuangan kalian bisa isi, karena tadi yang saya di atas yaitu dagang, yaitu perusahaan dagang. Karena di sini akan berpengaruh pada lampiran yang di belakang, lampiran keuangannya. Oke, terus kemudian ini halaman 1 sudah kita isi semua untuk poin-poinnya. Terus yang kita bisa lari ke halaman 2. Di sini halaman 2-nya yaitu pemimpinan perusahaan, biasanya yang untuk tanda tangan basah atau yang bertanda tangan. Nah, di sini karena kita isi aja. Untuk jabatannya juga harus jelas. NPWP penanda tangan. Oke. NPWP ini harus valid. Oke, jadi untuk NPWP penanda tangan harus benar-benar valid. Oke, kita coba menggunakan NPWP saya.
di sini. Nah, jika kalian sudah isi ini semua, kalian bisa langsung simpan. Tapi jika di sini ada nama kuasa penandatangan atau istilah penandatangan bisa dikuasakan, bisa diisi di sini. Tapi karena di sini tidak ada, tinggal simpan aja. Apakah data tersebut akan disimpan, tinggal ya aja. Nah, di sini setelah itu sukses, maka kita disuruh untuk masukin username dan password. Dan biasanya untuk username itu sendiri yaitu administrator dan passwordnya itu 123. Itu memang sudah bawaan dari Direktorat Jenderal Pajaknya. Nah, ini udah selesai. Kita bisa lihat di sini yaitu buku SPT yang ada. Ini belum ada pembuatan SPT sama sekali karena database-nya baru. Terus kemudian di sini buat SPT baru. Nah, kita tinggal pilih tahun mana yang akan kita buat. Kalau katakanlah ini kita membuat yaitu SPT tahun 2019, kita tinggal buat. Tunggu. Oke, SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat yaitu lampiran-lampiran atau induk atau SSP. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa mulai mengerjakannya. Oke, sampai sini dulu. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan bantu kami agar kami bisa makin kreatif lagi dalam membuat video. Terima kasih.